بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, perjalanan menuju ketakwaan yang lebih baik, kita perlu senantiasa memperbaiki diri. Takwa adalah fondasi utama yang menjaga kita dari godaan dunia yang sementara dan membimbing kita pada kebahagiaan abadi di akhirat. Kita harus senantiasa mengingat bahwa Allah Maha melihat dan Maha mendengar, sehingga setiap tindakan dan niat kita menjadi bahan pertimbangan di hadapannya. Mari perkuat komitmen ketakwaan dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya. Di antara larangan dari Allah yang harus kita jauhi adalah sifat iri dan dengki, yang merupakan sifat perusak batin dan jiwa kita. Namun sebelum lanjut, dengan kerendahan hati, saya mengajak saudaraku semuanya untuk bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan menuliskan doa-doa dan harapan kalian di kolom komentar, sehingga kita bisa amini bersama. Mudah-mudahan harapan dan cita-cita kita semua segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 32, janganlah kamu iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan umatnya untuk menjauhi sifat ini dengan sabdanya yang diriwayatkan Imam Muslim. Janganlah kalian saling memboikot, saling membelakangi, saling membenci, dan saling menghasut. Namun jadilah kalian orang-orang yang bersaudara, sebagaimana diperintahkan Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sifat iri dan dengki merupakan penyakit hati yang dapat merusak hubungan sosial, memicu konflik, serta menghambat perkembangan diri dan lingkungan. Iri hati timbul akibat merasa tidak puas dengan pemberian Allah kepada orang lain, sedangkan dengki adalah rasa benci terhadap kebahagiaan atau nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Kedua sifat ini sangatlah berbahaya karena selain merugikan diri sendiri, juga merusak harmoni dalam masyarakat. Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk menjauhi sifat-sifat buruk ini dan menggantikannya dengan sifat-sifat yang lebih mulia. Sebagai gantinya, mari kita tingkatkan rasa syukur kepada Allah atas segala yang telah Ia berikan kepada kita. Kita harus belajar untuk merasa bahagia atas kesuksesan dan keberuntungan orang lain tanpa merasa iri atau dengki. Kita harus berusaha untuk membantu dan mendukung saudara kita dalam kebaikan, bukannya menghalangi atau merendahkan mereka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, untuk menghindari sifat iri dan dengki, kita perlu memahami bahwa setiap individu telah mendapatkan takdir dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbeda-beda sesuai kadarnya masing-masing. Dengan memahami ini, kita dapat merasa lebih tenang dan puas dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita,
Jika iri dan dengki tetap bercokol dalam diri kita, maka lambat laun sikap syukur akan putus, karena iri dengki merupakan pembunuh rasa syukur. Sebagai contoh kecil saja, saat seseorang tiba-tiba memberikan kita uang 100.000 di saat kita memang membutuhkannya, apa yang akan kita rasakan? Pastilah kita akan merasa senang dan bersyukur. Namun, apa yang selanjutnya akan terjadi ketika di waktu yang sama orang tersebut memberikan 500.000 kepada orang lain? Jika iri dan dengki bersemayam lebih kuat dalam diri kita, maka rasa bahagia dan syukur karena telah mendapatkan 100.000 pun akan cepat pupus. Sekali lagi, iri dan dengki adalah pembunuh rasa syukur, sehingga sudah seharusnya harus kita hilangkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sifat iri dan dengki memiliki 3 tahap. Tahap pertama yaitu menginginkan agar kenikmatan orang lain itu hilang dan ia dapat menggantikannya. Kemudian tahap kedua adalah menginginkan kenikmatan orang lain itu hilang, walaupun ia tak dapat menggantikannya nikmat tersebut, dengan merasakan mustahil untuk mendapatkannya. Dengan kata lain, ia merasa gembira dengan melihat kejatuhan orang lain. Sifat iri dan dengki ini lebih jahat dari yang pertama. Lalu tahap yang ketiga adalah tahap merasa tidak ingin jika kenikmatan orang lain hilang, tetapi ia benci jika orang lain mendapat nikmat lebih darinya. Ini juga terlarang karena ia tidak ridho atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, agar terhindar dari sifat ini, perlu kesadaran hati untuk tidak membanding-bandingkan apa yang dimiliki orang lain dengan apa yang dimiliki oleh kita. Kita perlu menyadari Allah telah menentukan rezeki bagi setiap makhluknya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 3, dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari sifat iri dan dengki yang dapat menjerumuskan kita kepada golongan orang-orang yang tidak bersyukur, dan semoga kita terhindar dari orang-orang yang iri dan dengki kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.